Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Untuk dapat mengikuti pemaparan materi tolak gratifikasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Rahmat Hidayat. Pada Bapak, mohon saya persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan pegawai Balai POM di Tulang Bawang. Alhamdulillah kita berkumpul secara daring pada pagi ini setelah kegiatan apel pagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan dan juga bisa menjadi kebiasaan di kantor kita. Mungkin langsung saja rekan-rekan, eh, saya diminta untuk memaparkan terkait gratifikasi. Kita saling mengingatkan dalam rangka kebaikan tentunya. Eh, Lanjut, ini mana? Ya, mungkin kalau gratifikasi, kalau kita bahasanya secara gamblangnya itu pemberian dalam arti luas. Bentuknya ini ada bentuk uang, barang, pinjaman tanpa bunga, kemudian pengobatan cuma-cuma, komisi, diskon, fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, dan fasilitas lain. Yang mudah-mudahan sudah terpapar semua bentuk-bentuk apa ini. Terpapar ini bukan artian sudah menerima ya, tapi sudah tahu bahwa bentuk-bentuk gratifikasi adalah seperti yang ada pada slide ini. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa saling mengingatkan. Selanjutnya, mungkin kawan-kawan bisa memahami bedanya apa itu gratifikasi, suap, pemerasan. Nah, kalau gratifikasi ini yang berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi dan tidak membutuhkan sepakatan. Misalnya, eh, Mas Erwin mendapatkan eh, apa diskonan mungkin ya dalam dalam pengadaan barang dan jasa dan sehingga bisa jadi nanti ke depan membelinya dengan pelaku usaha tersebut. Nah, itu juga salah satu contoh gratifikasi atau suap. Suap ini ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia tertutup. Misalnya ada deal proyek, misalnya pembangunan BPOM Tulang Bawang. Nah, kita deal-dealan di sana. Wah, 10% untuk BPOM Tulang Bawang atau untuk KPA-nya misalnya. Nah, itu termasuk dalam kategori suap. Dan kalau kategori pemerasan, nah, yaitu adanya permintaan sepihak dari penerima atau pejabat yang bersifat memaksa penyalahgunaan kuasa. Misalnya, ya gampangnya, oh ini misalnya dari penindakan Mas Hamid, ternyata, oh ini tidak akan kita tindak lanjuti secara pro justisia, tetapi kita bisa sanksi administratif saja, tapi bisa diberikan uang sebesar titik-titik-titik seperti itu. Jadi, itu beberapa contoh perbedaan antara gratifikasi, suap, dan pemerasan. Nah, mungkin kalau pengalaman secara pribadi, saya secara pribadi, mungkin tawaran-tawaran seperti itu pernah terjadi, ya, pernah terjadi kepada saya pribadi selaku pegawai Balai POM, baik itu sebelumnya di Balai POM Jambi ataupun di Lokapom Tanah Bumbu. Seperti di Balai POM Jambi, mungkin di sini ada Mbak Cindy ya, Mbak Cindy yang pernah di Jambi mungkin tahu daerah di pasar toko-toko apa, toko-toko kosmetik. Nah, itu ada satu lorong dekat Matahari Lama itu, Matahari Lama itu satu lorong itu menjual kosmetik. Nah, seperti itu. Nah, bahkan yang yang penanggung jawab di sana itu ada 10 toko atau 15 toko itu menawarkan eh, bagaimana kalau kita setor setiap bulannya 1 sampai 2 juta setiap bulan katanya agar mereka tidak dilakukan penindakan seperti itu. Nah, itu pernah terjadi pada saya, bahkan pernah juga pada waktu kegiatan penindakan di Balai POM Jambi kita menyita hampir 300 juta kosmetik. Mereka menawarkan uang hampir 800 juta agar
mereka tidak diganggu dan juga tidak lanjut perkaranya seperti itu. Jadi ini ya mungkin bagi-bagi rekan-rekan di pemeriksaan ataupun semuanya lah, semuanya ini kadang-kadang memang ada terjadi pada kita dan intinya kita tetap komitmen untuk penolakan. Nah, kalau di Tanah Bumbu juga pernah, bahkan itu ada kasusnya, tindak tindak lanjut hasil pengawasan kita, pro justisia kita yang ternyata masih keluarga dari apa adik dari bupati. Nah, beliau menawarkan amplop juga seperti itu. Nah, tapi kita tolak di sana, kita tegas menolak dan kita sampaikan bahwa ini akan lanjut dan ini lanjutnya akan kita serahkan ke kejaksaan. Tapi kadang-kadang rekan-rekan, mungkin di rekan-rekan penindakan banyak banyak apa? Kadang-kadang ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian khusus komunikasi, komunikasi kita kepada orang yang kita tolak seperti itu. Jadi jangan rekan-rekan menyamakan wah gratifikasi ini seperti rezeki yang tidak boleh ditolak. Nah, seperti itu. Misalnya kan kita ke sarana ataupun apa wah dapat uang, wah rezeki ini kan datangnya sekali-sekali dan tidak bisa ditolak. Nah, seperti itu. Jangan disamakan seperti itu. Jadi kita berkewajiban untuk menolak gratifikasi tersebut. Nah, hubungan antara gratifikasi dan pelayanan publik ini bisa menyebabkan antras ketidakpercayaan dari pelaku usaha ataupun dari orang yang memberikan gratifikasi transparan, informasi publik belum transparan, bagaimana prosedurnya, apa syaratnya saja, berapa lama selesai, berapa biaya pemberi, seperti itu. Kemudian unfair, pemberi merasa dia tidak akan dilakukan secara adil sehingga perlu memberi akan dikalahkan prioritas mendapatkan layanan dibanding yang memberi. Kemudian unaccountable, tidak akuntabel dan ada agenda-agenda yang tersembunyi. Nah, ini beberapa motif dari gratifikasi di pelayanan publik. Nah, bagaimana kita mencegah korupsi ataupun mencegah jadi gratifikasi ini? Pertama, kita jangan mau jadi korban, kemudian jangan mau jadi pelaku. Yang pertama, deklarisasi diri bila mendapatkan konflik of interest, kemudian menjadi teladan. Setiap pribadi kita harus jadi teladan di dalam tim kerja kita, di kantor kita, agar bisa untuk menolak gratifikasi dan di BPOM ini sudah jelas menolak pun harus dilaporkan seperti itu. Kemudian juga patuh lapor LHKPN dan sini-sini saya mengingatkan lagi untuk LHKPN rekan-rekan kalau bisa dilaporkan sebelum tanggal 28 ya. Tapi kalau bisa di kita sepakati aja nanti dari TU Mas Erwin kalau bisa dilaporkan sebelum di bawah tanggal 20 sehingga nanti tidak ada lagi keterlambatan LKPN. Seperti kawan-kawan kemarin tahu LKHPN, LKHSN nanti menjadi indikator penilaian reformasi birokrasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini saya tambahkan juga beberapa gratifikasi yang wajib dilaporkan, mungkin bisa dibaca di sini dengan ringkas, yaitu pertama terkait pemberian layanan, pemberian tugas dalam proses penyusunan anggaran. Nah, ini mungkin ke DPR ya, tapi kalau ke kita sendiri mungkin ya tadi kita enggak apa karena anggaran kita dari pusat, kemudian terkait tugas dan proses pemeriksaan, terkait perjalanan dinas, mutasi, promosi pegawai. Nah, mudah-mudahan di BPOM ini tidak ada lagi gratifikasi dalam penerimaan, promosi dan mutasi pegawai. Kemudian dalam negosiasi pelaksanaan tugas dengan pihak-pihak lainnya. Kemudian juga sebagai akibat perjanjian kerjasama kontrak dengan ya ini biasanya dengan pelaku usaha ataupun bukan dengan pejabat pengadaan. Nah, ini juga hati-hati Mas Damar, Mbak Andri, Mas Erwin agar jangan sampai terkesan nanti kontraknya kita menerima adanya yang di belakang dari yang dikontrakkan tersebut. Kemudian ungkapan terima kasih, penawaran, kemudian terkait perayaan keagamaan dan dalam pelaksanaan pekerjaan dengan jabatan bertentangan kewajiban dan tugasnya. Dan ini ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan rekan-rekan. Nah, yang tadi itu yang wajib dilaporkan. Kalau yang tidak wajib dilaporkan itu berlaku umum. Kemudian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dipandang sebagai wujud ekspresi keramataman penghormatan hubungan sosial.
bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat. Ya, mungkin misalnya apa ya? Ada kalau ini mungkin keramataman dan hubungan sosial antar sesama mungkin dari antar keluarga, mungkin Mas Erwin pergi ke apa? Ke Tulang Bawang Barat, ternyata ada keluarganya di sana. Nah, tetapi harus ada batasan nilai yang wajar seperti itu dan tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun dalam rangka tugas-tugas seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya pemberian karena hubungan keluarga sepanjang tidak memiliki benturan kepentingan ya seperti saya sampaikan tadi kalau ada keluarga kita ternyata mungkin pegawai dari dinas A tetapi tidak ada hubungannya dengan sarana prasarana itu bukan benturan kepentingan bukan gratifikasi kemudian hadiah dalam bentuk uang atau barang yang di bawah maksimal 1 juta kemudian terkait musibah bencana alam ini bisa dibaca kemudian juga pemberian sesama pegawai jadi maksimalnya 300.000 pemberian orang dengan total 1 juta dalam 1 tahun dalam pemberian yang sama mungkin bisa dibaca rekan-rekan kemudian hidangan atau sajian yang berlaku umum prestasi akademis keuntungan hadiah dan eh, dana sosial mungkin Bepom ada Kopri nanti bisa itu bukan masuk gratifikasi seminar kit hadiah-hadiah lomba seperti yang kemarin ada hadiah lomba nah ini bukan gratifikasi seperti itu mungkin ini bisa dibaca dan bisa diingat-ingat lagi rekan-rekan dan bisa langsung dibaca peraturannya. Gratifikasi yang terkait kedinasan yang harus memenuhi kriterianya itu diperoleh secara sah dalam pelaksanaan yang resmi ya. Ini yang tidak perlu dilaporkan ke tugas, kemudian eh, mungkin mendapatkan ya tadi hotel ataupun narasumber dari yang melaksanakannya ini bukan termasuk gratifikasi. Jangan pula nanti dilaporkan oh bahwa si A nerima gratifikasi karena nerima honor narasumber dari dinas terkait. Nah, seperti itu. Yang tidak boleh itu kalau double kita mengeluarkan dan sekarang kan tidak ada lagi honor seperti itu. Kita mengeluarkan uang harian dan juga dia dapat honor, nah, itu mungkin yang tidak diperbolehkan. Ini sama fasilitas transportasi sesuai dengan penugasan resmi, plakat, plandel, sertifikat, dan lain-lain. Ini bisa dibaca rekan-rekan karena harus rapat nih 8.15. Selanjutnya juga rekan-rekan di sini saya mengingatkan agar kalaupun menolak gratifikasi agar tetap dilaporkan ke dalam Sang Integritas. Itu maksimal 7 HK dan nanti kita di unit sudah ada UPG. UPG ini akan melakukan verifikasi selama 3 hari dan juga inspektorat juga akan melakukan verifikasi. Jadi butuh 10 HK untuk masuk sampai ke inspektorat. Tapi di maksimal di kita itu 7 hari kerja. Di sini saya ingatkan rekan-rekan kalau ada yang menawarkan gratifikasi misalnya pejabat pengadaan oh beli pengadaannya dengan misalnya PKSS nanti akan diberikan ini ya seperti itu jadi itu bisa dilaporkan dan kita ini menolaknya seperti itu nah kalau kita jangan sampai kita menerimanya nanti baru kita laporkan kalau bisa kita untuk gratifikasi ini kita tolak dulu gratifikasinya baru kita laporkan. Jangan sampai gratifikasi ini kita terima, nanti kita laporkan, nah itu akan jadi hal lagi nanti. Dalam artian prosedurnya akan lebih panjang lagi. Karena saya dulu pernah berpengalaman menerima apa tim kerja ada menerima setelah pemeriksaan sarana menerima batik, kemudian souvenir dan yang lain-lain. Setelah itu mereka melaporkan, mereka melaporkan ke aplikasi Sang Integritas. Oh ternyata ada hal-hal yang harus, misalnya kita harus mengganti uang dengan sejumlah dengan yang kita terima atau oh yang diterima ini kemana kita berikan lagi sudah itu. Jadi ada prosedur yang lebih panjang dari yang ini seperti itu. Jadi sebaiknya rekan-rekan tolak gratifikasi pemberian dari baik itu dari pelaku usaha, dari pelaku tender ataupun pengadaan dan juga dilaporkan ke Sang Integritas. Kalau tahun lalu kita cek di laporan kita pada nihil. Nah, mudah-mudahan tahun ini ya mudah-mudahan nihil itu adalah kita tidak ada ditawarkan ya, tidak ada ditawarkan gratifikasi.
Nah, mudah-mudahan tahun ini kalau ada yang menawarkan, saya minta kepada rekan-rekan untuk menolak gratifikasi tersebut dan laporkan ke Sang Integritas, nanti akan diverifikasi oleh UPG kita. Mungkin itu dari saya singkat, sekitar 20 menit, rekan-rekan. Intinya eh, kewajiban kita dalam gratifikasi ini kita untuk tadi tidak menerima ataupun menolak gratifikasi. Kemudian juga kalaupun setelah itu kita laporkan gratifikasi tersebut. Seperti itu. Lebih kurang mohon maaf. Terakhir, saya tutup dengan apa? Kata-kata bahwa integritas ini tidak diuji saat semua mudah, tetapi saat ada peluang menerima yang bukan haknya. Jadi eh, integritas ini bukan diujinya pada waktu ya kita tugas-tugas sehari-hari, tapi kalau kita ada peluang, oh, misalnya tim kerjanya tidak ada, kita hanya sendiri ataupun wah ternyata lagi butuh seperti itu. Nah, ini diuji ketika kita memang lagi butuh terhadap gratifikasi tersebut. Gratifikasi yang ditolak hari ini adalah kepercayaan publik yang terjaga untuk masa depan. Jadi gratifikasi merupakan kepercayaan dari publik yang harus kita tolak agar ya tadi tidak mencoreng nama instansi kita. Lebih kurang mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu untuk pemaparan materi tolak gratifikasi. Demikian saya akhiri untuk pemaparan hari ini. Terima Oke, kasih. terima kasih rekan-rekan, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mbak Yunita. Selamat bekerja lagi Mbak Yunita setelah cuti 3 bulan. Baik, terima kasih Oke. banyak Pak. Rekan-rekan, boleh untuk klik Zoom-nya.